kami dari kelompok 7 Pendidikan Multikultural yang beranggotakan saya Endra Faca dengan NIM 209. Saya Nuki Agustin Pramusti dengan NIM 263. Saya Fatma Fidanur Nilasari dengan NIM 239. Saya Suci Lestari dengan NIM 222. Saya Lidiana Adeasa dengan NIM 204. Saya Indra Sayakti dengan NIM 233. Di sini kami akan menampilkan video adat istiadat dan budaya dari suku Toraja. Selamat menyaksikan! Suku Toraja adalah sebuah suku bangsa yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis Toriaja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Pada awal tahun 1900-an, misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen. Setelah semakin terbuka kepada dunia luar pada tahun 1970-an, Kabupaten Tanah Toraja menjadi lambang pariwisata Indonesia. Ada berbagai macam makanan khas dari suku Toraja. Salah satunya yang kami buat ini yaitu papeda dan ikan kuah kuning. Pertama-tama, kami cuci semua bahan. Siapkan air rebusan untuk membuat ikan kuah kuning. Masukkan bawang putih yang sudah digeprek dan serai ke dalam air tersebut. Setelah airnya mendidih, masukkan garam, penyedap rasa, kunyit bubuk, sambil menunggu ikannya matang, kita buat papedanya. Aduk-aduk endapan tepung kanji hingga tidak keras lagi. Siram endapan tepung kanji dengan air mendidih, lalu aduk-aduk dengan cepat hingga terlihat seperti adonan. Untuk memudahkan kita untuk memakannya, pisahkan papeda menggunakan sumpit seperti dalam video. Haluskan kacang yang sudah disangrai. Masukkan rebusan bayam dan jagung, tambahkan bumbu. Goreng cabai, bawang merah, bawang putih, terasi, dan tomat. Campurkan kuah kuning dengan papeda yang sudah dibentuk sebelumnya. Tambahkan kacang yang telah dihaluskan. Papeda dan ikan kuah kuning telah jadi. Tak lupa dengan sambal terasinya. Banyak dari masyarakat Indonesia yang sudah mengenal kebudayaan Toraja karena memang sudah banyak diliput oleh media. Bahkan keunikan dari kebudayaan Toraja ini juga sukses menarik perhatian wisatawan mancanegara. Akan tetapi tidak hanya aktivitas masyarakatnya saja yang menarik, melainkan rumah adatnya juga tidak kalah menarik untuk dibahas. Apabila berkunjung ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, penampilan dari rumah adat ini tentu akan menjadi pemandangan yang unik dan tidak biasa. Nama rumah adat Toraja adalah Tongkonan, di mana rumah adat ini
mempunyai keunikan yang menarik untuk diketahui. Tongkonan sendiri berasal dari kata tongkon, yang artinya menduduki atau tempat duduk. Rumah adat yang satu ini memiliki bentuk yang khas, yakni terdiri dari tumpukan kayu yang dihiasi oleh ukiran khas Toraja yang beraneka warna, mulai dari warna kuning, hitam, dan juga merah. Warna-warna tersebut dipilih bukan hanya sebagai penghias saja, akan tetapi masing-masing memiliki makna. Warna putih digunakan sebagai simbol kesucian. Warna ini adalah sebagai dengan warna tulang. Kemudian warna kuning sebagai simbol kekuasaan dan juga anugerah Sang Maha Kuasa. Selanjutnya warna merah melambangkan darah yang artinya kehidupan. Sementara itu warna hitam melambangkan kegelapan dan juga kematian. Keunikan rumah adat Tongkonan ini ada pada bangunan dari rumah adat yang berada di atas pohon dan terbuat dari susunan ranting pohon pada sebuah dahan besar. Atap pada rumah ini terbuat dari rumput yang disusun seperti sarang burung pipit. Yang kedua, atap berbentuk perahu. Atap pada rumah adat Tongkonan berbentuk seperti perahu dan kedua ujungnya berbentuk seperti busur. Menurut legenda Toraja, mereka datang dari utara melalui laut dan terperangkap dalam badai yang dahsyat. Lalu, perahu rusak parah sehingga tidak bisa berlaut, sehingga mereka kemudian menggunakan perahu sebagai bentuk atap rumah adat Tongkonan mereka dengan arah yang selalu menghadap ke utara. Yang ketiga, patung kepala kerbau. Salah satu bagian yang menonjolkan keunikan pada rumah adat Tongkonan adalah terdapat pada patung kepala kerbau yang terpasang pada bagian atas rumah. Kepala kerbau ini juga dipasang dan memiliki 3 jenis, yaitu kerbau hitam, kerbau putih, dan kerbau belang. Selain itu, patung kepala kerbau pada rumah adat Tongkonan juga terdapat beberapa patung tambahan. Biasanya, pemilik rumah adat Tongkonan menggunakan patung naga atau patung kepala ayam. Arti pada patung tersebut adalah sebagai tanda bahwasanya pemilik rumah adat Tongkonan tersebut adalah orang yang dituakan. Tari Panggelu adalah tari sukacita yang biasanya dipentaskan pada upacara adat di Toraja. Tarian ini memiliki sifat riang gembira. Nama Pagelu atau Magelu dalam bahasa setempat berarti menari-nari dengan riang gembira, dengan tangan dan badan bergoyang dengan gemulai, meliuk-liuk, dan lenggak-lenggok. Tari Pagelu atau terkenal dengan sebutan Pagelu Panggala ini pertama kali diciptakan oleh Nek Datu Bua, yakni pada saat kembali dari medan peperangan yang kemudian dirayakan dengan menari penuh sukacita. Pada waktu itu belum ada alat musik gendang, sehingga mereka menggunakan lesung sebagai pengiring tarian. Dalam tarian Pagelu tidak ada batasan jumlah penari. Tari Panggelu biasanya dimeriahkan pada saat upacara Rambutuka atau upacara kegembiraan, penyambutan tamu, pesta pernikahan, dan mabua atau upacara peresmian rumah Tongkonan. Pada pementasan tari Panggelu ada satu hal yang menarik, yaitu kegiatan matoding atau kewajiban memberikan sejumlah uang kepada para penari dengan disisipkan di hiasan kepala mereka. Dalam tarian Panggelu terdapat beberapa gerakan utama. Setiap gerakan dalam tari Panggelu merupakan simbol keseharian masyarakat Toraja dengan nilai filosofi yang dianut dalam aturan dan adat leluhur mereka. Adapun gerakannya yaitu Padena-dena, Matabi, Panggelu Tua, Pakakabale, Palangkan-langkan, Patuleken, Panggalo, Masiri,
Pangirik Tangtaru, Palalok Pal, Pangrampan atau pelepasan. Toraja. Proses pemakaman di tebing batu tanah Toraja. Dari video ini terlihat bahwa masyarakat suku Toraja sedang melakukan prosesi pemakaman seorang raja dari bangsawan Sangala. Jenazah bangsawan dimakamkan di tebing batu tingkat atas. Tradisi pemakaman di tanah Toraja terbilang unik karena menempatkan peti atau jenazah di gua dan tebing. Berdasarkan kepercayaan yang dianut, upacara pemakaman harus dilaksanakan karena kedudukan orang yang telah mati bisa sama seperti kedudukan sewaktu hidupnya di dunia. Semakin atas tebing tempat ia dimakamkan, maka semakin atas pula kedudukannya semasa hidupnya. Dan apabila sang raja ini masih memiliki saudara yang masih hidup, maka nanti ketika saudaranya meninggal, jenazahnya akan disatukan dalam tebing yang sama dengan tujuan agar tali persaudaraan tetap terjalin dan tidak saling meninggalkan. Sekian penampilan video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.